Kasihkan mereka kepada saudara-saudara dikasihkan yang boleh menginisiasi pertemuan ini, memanggil kami bersama untuk berhimpun di kemudian harinya di lawan rangka melakukan seminar refleksi tentang hari ulang tahun 18 Kabupaten Mamasa. Untuk mengenal orang tua dan saudara-saudara kita. Bapak Terang Beliau menerima setelah dengan tempat yang dari kemudian tempat Bapak Terang Arian Sudal ya umum kemudian 5 nomor 6 Bapak Adil Sudirman, nomor 7 Bapak Dr. Ibrahim Sejati, nomor 9 dan Kakak kami serahkan kepada Bapak dan kepada para media selamat sesi foto. Ya, setelah kami melakukan diskusi terkait tentang ya, maka Bapak Dr. Ramon Mulawi Pak Sekretaris Daerah. Karena itu dan semua yang hadir ini adalah para tokoh. Jadi saya kira Bapak Level yang bicara itu, makanya saya memberi kesempatan siapapun dia yang membuat paper itu satu. Ini aturannya. Persen penduduk miskin, 13% rujukan kita adalah masa dalam tetapi kita breakdown tidak banyak. Bapak Ibu saudara-saudara, perkenankan saya akan mengikuti doa. Kita langsung berdoa ya. Bapak Ibu kita setelah ini kita lanjut lagi. Kita istirahat berapa lama? Saya kasih contoh satu. Di Sambuing dari sungai turun ke sungai lagi harus 300 juta. Ini bagaimana supaya ini betul kita sebagai masyarakat dalam bentuk gotong royong itu teori. Oleh karena itu bahwa saya pikir perlu ada koordinasi kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti apa yang saya katakan tingkatan asli pendapatan asli daerah dari bentuk pembangunan ke depan. Itu satu. Berbuat maupun bicara tetapi tidak begitu. Sejarah bentuknya mengapa semangat membangun Kabupaten Mamasa sudah ada sejak awal 11 Maret 2003. Luar biasa. Itu yang pertama. Kedua, menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Haris Sejana, namanya pahlawan sejati itu tidak harus menikmati. Jadi menurut saya legolah kita, legolah bapak-bapak, termasuk juga saya, untuk jangan berharap makan enak di Kabupaten Mamasa. Sehingga menurut saya kita mempunyai keterampilan maksud saya ini dalam segala hal, termasuk yang berpotensi di Mamasa adalah misalnya mengira, membuat patung dan lain-lain. Itu perlu dari instansi yang terkait pikirkan. Yang berikut Bisa disingkat Pak? ya, saya apresiasi apa yang disampaikan Pak Putih tadi, bahwa memang karena keterbatasan dana kita perlu ada prioritas, tetapi bahwa proyek sebanyak-banyaknya harus masuk di kecamatan, sehingga MR juga harus luar biasa berjuang dalam pembahasan bahwa harus masuk di daerah saya mencari pemimpin
politik yang kira-kira kita anggap paling baik. Secara teori kita mengatakan bahwa hasil penelitian bahwa ternyata orang yang menerima uang sebenarnya banyak tidak memilih yang menerima. Evaluasi perjalanan Kabupaten Mamasa 18 tahun. Ya. Mamasa yang sampai tercapai sampai dengan saat ini. Pertama, sebenarnya banyak saya yang pertama, bahwasanya sejak beberapa tahun yang lalu tidak ada yang datang ke orang memasak begitu kedua. Bagaimana bisa dikatakan tidak ada yang memasak? Kira-kira di mana? Supaya semua orang yang mengangkat tangan berbicara dipersilakan, jangan sampai ide-idenya tercetus di tempat lain. Apalagi dilaksanakan dalam 18 tahun sekali. Yang pertama Pak, saya harus mengapresiasi ini eksponen yang menggagas pertemuan ini di praktik society atau masyarakat di mana seluruh sumber daya secara terpancar secara merata. Oleh karena memasak ini berada dan dalam antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern, maka ia berada dalam suatu tatanan disebut masyarakat transisi. Antara eksponen sebagai terakhir sekiranya ini solusi. Kemudian kita terkait dengan apa yang disampaikan Raya Bumi dengan perkiraan atau sudah ada ya. Ya, saya ingin mengatakan bahwa manfaat ini saya kira muncul dari sebuah tradisi politik yang memang bervisi kami bersama. Dia tidak muncul dalam tradisi politik praktis dan politik teori, tapi muncul dari seluruh lapisan yang terbawa bernama politik. Punya pengalaman, yang punya wawasan, yang punya skill yang tinggi untuk Yang pertama bahwa apa yang saya akan berikan kepada Mamasa bukan sebaliknya apa yang saya akan dapatkan dari saya koordinasi Pak, malu-malu dengan sahabat kantor sampai hari ini DPA yang kita pada saat bekerja dengan kita lagi belum sampai ke Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD. Mohon maaf kepada Makassar mungkin sudah sampai itu dan mungkin ada boleh sudah menyampaikan tentang kebanyakan yang kami harapkan dari dinas pendidikan dan dari KPP dan dari Sekda semua sampai sekarang belum menyetor dari mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya ini kemudian secara kebetulan berada di gedung parlemen. Kemudian saya banyak kali meminta data-data yang harus menjadi buku sambutan, tapi sampai sekarang juga kalau masih mempertanyakan data-data itu. Inilah refleksi Kabupaten Mamasa 18 tahun sampai sekian. money politik, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan dan lain-lain itu bisa diatasi lewat perbaikan ekonomi. Nah, berbicara masalah perbaikan ekonomi berarti ada sektor-sektor strategis yang seharusnya menjadi prioritas kita. Yang pertama, saya melihat bahwa selama ini kita gagal dalam mengidentifikasi Kabupaten Mamasa ini masuk dalam karakteristik daerah. Saya simpulkan bahwa Mamasa ini masuk dalam daerah agraris, sehingga progres pembangunan harusnya banyak di bidang pertanian. Bagaimana mungkin dan sangat lucu ketika misalnya kita berbicara masalah era 4.0 sementara saya sambung pernyataan karena saya di sebelah tadi kita setiap harinya disibukkan oleh pagandeng sayur. Mamasa ini kan punya tanah yang subur. Ini memang mungkin aneh kedengaran, tetapi ini hal ini yang kemudian kita tidak sadari. Sehingga mungkin ini berupa saran dan masukan kepada pemerintah melalui rekan saya Pak Sekda bahwa tolong dalam hal memutuskan kebijakan-kebijakan strategis, tolong sektor pertanian itu betul-betul menjadi perhatian. Ataukah memang hanya karena dari besar yang kemudian membaca situasi? Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Saya mewakili masyarakat biasa dan kaum milenial. Apapun sejarahnya, 18 tahun Kabupaten Mamasa sudah
selalu ada terobosan-terobosan baru. Kami generasi milenial butuh terobosan, bukan butuh perseteruan, yang butuh terobosan baru. Ya. Saya lihat di pertemuan ini dia sangat. Kenapa saya datang? Karena memang saya lihat di belakang pertemuan seperti ini bukan kelompok dari memasak dan lain-lain. Saya lihat ini sudah cukup panas. di perguruan tinggi yang berkualitas Indonesia seperti UGM, UI, ITB sesuai dengan jurusannya masing-masing dan kebutuhan memaksa 33 tahun yang akan datang pas Indonesia merayakan ulang tahun yang 100 tahun. Dan membangun amal segala macam. Dan memang itu bukan tukang-tukang yang memiliki kualifikasi yang tentu sesuai dengan apa kebutuhan rumah kami jemaah. Nah, tadi perdebatan kita atau diskusi kita adalah persoalan-persoalan yang mengatakan bahwa para tukang itu budaya birokrasi kita yang merupakan warisan teknologi. Diperparah lagi adalah ketika memasak manusia perpecahan dari penyimpanan dan aktif memasak di kabupaten kita tidak berdiri sendiri. Jadi budaya kita adalah budaya pemerintah. Jadi cara bekerja birokrasi itu adalah ketika dia tidak mendapat perintah dia tidur. Jadi yang dibutuhkan ke depan ini adalah bagaimana pemerintah itu bisa bekerja di luar dari batas-batas kewajaran, saya katakan extraordinary. Karena memasak saya katakan maju satu langkah, bukan lain 10 langkah. Kenapa kalian saya siap? Saya sangat memahami situasi pasek. Kemarin di Makassar saya diskusi kali dengan beliau. Dan kami mencoba memenangkan persoalan SDM di Makassar. Dari sejarah tadi, maka wajar saja alumni-alumni yang ada di masa yang siap jadi pemimpin-pemimpin masyarakat saat ini adalah yang alumni dari dua agama, yang alumni dari kesehatan, yang alumni dari pertanian. Karena itu sumber daya manusia kita saat ini. Kenapa? Karena pada saat kita menjadi kecamatan, hanya 3 profesi ini yang diberikan oleh masa ketika itu. Nah ini yang dikatakan pemerintah saat ini, makanya saya katakan sama Pak Sekda, sahabat kita Sekda. Tempatkan saja dulu ini orang-orang kita yang ada, orang-orang tua kita yang ada, sambil mulai membuat database. Database siapa? Setiap jabatan kompetensinya apa? Setiap orang kompetensinya apa? Kekurangan itu yang menjadi membandingkan. Dan saya pikir kita sudah membuat. Mau dipaksa seperti apa misalnya ahli misalnya ahli tata kota itu tidak punya ahli. Makanya saya sampaikan kepada Pak Sekda kemarin, kita buat database. Apa kompetensi setiap jabatan dan apa kompetensi setiap orang. Makanya saya sangat mendukung rekan-rekan mulai sekarang izin yang di beberapa negara yang sangat kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya saya sarankan dari forum universitas mungkin mulai sekarang kok database terkait dengan jabatan kompetensi seseorang, database jabatan dan kemudian kita ke depan. Jadi kalau ditanya caleg yang gagal, pasti jawabannya karena politik uang. Kepala daerah yang gagal, pasti jawabannya karena politik uang macam-macam dan seterusnya. Tetapi di sini ada teman kita dari Bawaslu, mereka juga menuduh seluruh masyarakat publik ini mengatakan politik uang masalah. Tapi masalah itu tidak pernah sampai di Bawaslu. Mereka jarang sekali menerima kasus laporan pengadilan yang berkaitan dengan praktek politik. Karena itu saya menyarankan kepada kita semua ini, jangan jadikan politik uang ini hanya sebatas isu dan sebatas alasan untuk seolah menyalahkan masalah. Karena itu, yang saya pribadi merasa
nanti menjelang pilkada, misalnya ya, 1 tahun sebelum menjelang pilkada, kita yang hadir di sini ini sebaiknya segera membentuk apa yang kita sebut dengan Satgas Anti Politik Uang. Nah, Satgas inilah yang akan memastikan nanti Bawaslu, biar Bawaslu yang menegakkan proses hukumnya kepada mereka. Sebab sesuai dengan ketentuan, politik uang ini sanksinya berapa? Selain masuk ke pidana, dia dihukum setahun 2 tahun di penjara, kemenangannya juga bisa dibatalkan oleh pengadilan. Kalau bisa dibuktikan bahwa calon ya baik di kepala daerah maupun di legislatif itu betul-betul melakukan praktek politik uang. Itu pertama. Tapi tantangan kita yang terberat sebetulnya bukan uang dari caleg ke masyarakat, bukan uang dari calon kepala daerah ke masyarakat yang berat, gitu. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, kalau uang dari caleg ke masyarakat, uang dari caleg ke calon kepala daerah ke masyarakat, itu masih kasar 70% nggak dipengaruhi, 30% yang terpengaruh, 70% nggak terpengaruh. Tapi masalah terbesarnya adalah dari mana ini caleg, dari mana ini calon kepala daerah dapat duit sehingga bisa kasih duit ke masyarakat. Nah, ini yang harus diperhatikan betul. Penting melalui calon entah itu kepala daerah, entah itu legislatif yang akan merugikan kita semua di negara negara. Jadi pekerjaan terberatnya adalah bukan uang ke masyarakat, tapi pekerjaan terberatnya adalah desa-desa kita di Kabupaten Lumajang. Dan berikut ada namanya average level ekonomi, di mana juga tidak terjadi koordinasi antara kabupaten dan provinsi untuk menstimulus. Misalnya contohnya ketan yang sudah dikembangkan tadi, itu hanya bisa dikerjakan dengan melihat potensi regional agriculture di Sulawesi Barat. Tentu pekerjaan suatu sumber daya manusia yang luar biasa. Industrial level yang akan berhadapan dengan yang disebut dengan industri revolusi 4.0, di mana manusia yang bergerak di sana adalah manusia yang superior, bagus dari segi pengetahuan dan teknologi, bagus dari segi experience, bagus dari segi ability to build and network, sehingga tercipta industri yang strategis. Oleh karena dengan industri yang strategis bisa stimulus semua komponen ekonomi yang ada di Kabupaten Lumajang. Saya kasih satu contoh. Ada stimulus terhadap budaya bangsa, tradisi dan sebagainya. Stimulus terhadap budaya ini belum terlaksana. Oleh karena sasaran strategis daripada APBD untuk stimulus kegiatan ini tidak tercapai. Banyak contoh-contoh yang sudah dikemukakan, perintisan jalan yang tidak efektif dan sebagainya, pemberian bantuan perikanan yang tidak efektif. Semua ini hanya mempunyai kontribusi kalau menurut hanya 30%. Jadi yang saya mau sampaikan perbaikan ekonomi rakyat. Oleh karena itu yang saya katakan bahwa perbaikan ekonomi rakyat ini hanya bisa dikerjakan kalau konsepnya secara terintegrasi. Dan rekomendasi saya yang pertama adalah kepada pemerintah daerah, stimulus mulai bersifat heritage ekonomi atau merupakan ekonomi dari generasi ke generasi atau tradisional ekonomi, sebaiknya konsentrasi pemerintah daerah tingkat 2 atau pemerintah kabupaten Lumajang di situ. Kemudian stimulus untuk average ekonomi sebaiknya dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi sehingga beban perencanaan ekonomi kabupaten menjadi lebih sedikit dan bisa mencapai sasaran. Kemudian untuk stimulus untuk strategi ekonomi seperti pembangkit listrik tenaga air, industri keras kehutanan, pertambangan dan energi dan sebagainya sebaiknya dikoordinasikan melalui Chambers of Commerce tingkat provinsi yang kemudian membuka link ke tingkat pusat. Yang terakhir yang saya katakan adalah terintegrasi. Betul-betul pekerjaan mereka juga di provinsi, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan ini pendidikan di Sulawesi Barat. Yang kami mau tanyakan, apakah benar-benar 20% itu diberikan kepada dinas pendidikan, atau sebenarnya 20% itu tidak cukup? Ya.
karena banyak yang perlu kita pikirkan. Gurunya harus kita tingkatkan pengetahuannya juga, dan pendukung pendidikan lainnya. Hal yang berikut yang saya mau sampaikan, apa yang disampaikan oleh bapak-bapak bahwa peluang kita untuk memasak yang paling cepat ini adalah pariwisata dan pertanian. Ya, pariwisata dan pertanian. Bagaimana caranya kita ini menangkan pariwisata? Saya kira nanti akan dirumuskan bersama oleh bapak-bapak dari eksponen dan diberikan kepada pemerintah. Dan juga masalah pertanian, saya sendiri sudah katakan, marilah dalam menyambut 18 tahun Kabupaten Mamasa kita tanam kopi ramai-ramai. Ya setidak-tidaknya sekali, buat saya perkembangannya sudah lumayan. Ya, dengan ketentuan ini pegawai-pegawai yang ada di pertanian pendamping itu harus turun ke petani, bagaimana menjadi petani yang modern. Nah ini. Kemudian yang saya mau sampaikan juga, apa yang disampaikan oleh Pak Edi, dulu masyarakat kita miskin 30% ya. Sampai 2011 itu turun menjadi 14%. Itu saya sadap dengan saya. Perlu saya sampaikan, dana yang masuk itu memang terbatas, tetapi dana itu tidak kemana-mana. Semua pengusaha-pengusaha lokal itu yang kita berdayakan. Ya, kita berikan. Dia yang kerja semua proyek-proyek yang ada di kabupaten, sehingga uang tidak kemana-mana dan mereka rasakan. Akhirnya menaikkan perekonomian masyarakat. Ini saya sampaikan. Hal berikut yang saya mau sampaikan, yang saya karena Pak itu sudah berangkat, dikatakan bahwa Bantai tidak pula saya sama-sama Lemhanas, dan saya banyak bercerita sama dia. Dia katakan, Pak Obed, kalau kita hanya mau mengharapkan APBD daun dan dak dari pusat, sampai 50 tahun tidak ada pembangunan. Sampai 50 tahun tidak ada pembangunan, sama yang disampaikan tadi oleh Pak Weli. Tetapi caranya, kalau ini Pak Nurdin Abdullah kerjasama dengan Jepang, 9 perusahaannya kerjasama dengan Jepang. Ya, jadi rumah sakit yang terkenal itu di atas itu bantuan Jepang, Pak. Ya, kemudian dia katakan kita harus banyak kerjasama dengan orang-orang yang ada di pusat, membawa dana masuk ke daerah kita. Ini tentang masyarakat. Dan baru-baru ini juga kami dan Badan Anggaran DPR Provinsi dan Badan Anggaran DPR RI bertanya, bagaimana supaya anggaran bisa masuk ke daerah kami? Apa jawabannya? Suruh kepala daerahmu, suruh kepala-kepala OPD, Sekda dan lain-lain untuk datang ke kami supaya kami tunjukkan bagaimana bisa dana turun ke daerah. Ini karena kalau tidak akan ada pembangunan. Tunggu saja Pak, kalau di sini gaji 50%, kemudian pendidikan 20% sudah diceritakan tadi, tidak ada. Kenapa? Walaupun saya hanya 2,5 tahun dari bupati, saya sudah tembuskan kemana-mana jalan, karena itu dana-dana dari pusat yang saya ambil. Ya, itu dana-dana dari pusat yang saya ambil. Saya kira masih ada Pak Joni, Madika yang APBD tidak ada Pak. Ini yang saya sampaikan tentang bagaimana juga pengalaman yang saya lalui. Hal yang terakhir yang saya mau harapkan agar supaya daerah kita ini dalam hal membangun, kita harus juga menegakkan mengambil beberapa kesimpulan bahwa dari diskusi-diskusi kita saat ini dapat kita lihat bahwa kita semua antusias untuk berkomitmen bagaimana untuk membangun Mamasa mulai saat ini.
Dan kami berharap bahwa pemerintah juga welcome apabila ada kelompok-kelompok masyarakat, terutama eksponen ini memberikan masukan untuk kemajuan memasak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya banyak mendengar gagasan-gagasan, ya terutama di sektor pendidikan. Sangat saya tertarik dengan gagasan-gagasan itu. Tetapi ada satu hal yang masih perlu kita perhitungkan dan pertimbangkan, adalah siapa yang mendidik anak-anak kita. Guru-guru kita, mohon maaf, mungkin kualitasnya sampai saat ini belum semenyamai kualitas guru-guru yang ada di Jawa. Dan oleh karena itu, apa yang kita hasilkan selama ini, siswa-siswa kita hasilkan selama ini adalah sesuai dengan kualitas daripada guru-guru kita sendiri. Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada pemerintah dan bahkan dinas-dinas yang terkait, bahkan pemikir-pemikir pendidikan, pikirkan lagi untuk menciptakan guru-guru yang handal, guru-guru yang akan mengajar di kemudian hari. Karena kenapa? Guru untuk menjadi guru, kalau ada anak-anak yang masuk di perguruan tinggi, mungkin guru adalah pilihan keempat, kelima. Pilihan pertama adalah kedokteran, pilihan kedua adalah teknik, kemudian pertanian dan sebagainya. Itu yang dipilih. Oleh karena itu, maka guru-guru yang kita hasilkan adalah guru-guru yang level-level kualitasnya itu sangat tidak sebanding dengan kualitas daripada para dokter dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya sangat berterima kasih bahwa ada teman-teman saya, seleting saya yang brilian, antara lain Prof. Upul, itu Dr. Upul, sangat brilian waktu kami sama-sama di SMP. Dia memilih jalur untuk masuk menjadi jalur ekonomi dan menjadi guru. Itu. Jadi melalui kesempatan ini saya mengusulkan supaya mulai saat ini kita cari bibit-bibit ya, yang akan bisa menjadi guru, sebentar. Janjikan dia bahwa ketika Anda menjadi guru, maka kamu akan diberikan gaji dengan tingkat selevel. Karena itu kalau guru kita, kalau anak-anak pintar kita arahkan menjadi guru yang top, artinya guru-guru yang berkualitas, maka pendidikan untuk anak-anak berikutnya itu akan menjadi baik pula. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, apapun yang kita sudah rancangkan saat ini, sebaik apapun yang kita sudah programkan semua, tetapi kalau pelaku-pelaku dari pengambil keputusan ini tidak memiliki komitmen yang kuat, sehingga semua calon-calon berlomba-lomba untuk mencari uang sebanyak-banyaknya untuk jadikan peluru untuk membayar rakyat dan sebagainya. Ini saya kira perlu kita garis bawahi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Malangi. Kemudian Pak Arianus, silakan. Kalau kita dengarkan pembicaraan ini, biasanya pembicaraan biasa alot sekali. Tetapi kalau kita lihat suasana sekarang ini elok sekali. Ini suatu hal yang baik masa depan. Karena saya khusus bicara tentang pariwisata yang belum puas apa yang kita jaga sekarang. Pada tahun 85 sampai 98 itu puncaknya pariwisata ke memasak dan bisa menyerap 5% dari kunjungan wisata sudah selesai. Dan saat ini barangkali 0,05 tidak tercapai, sehingga kita sangat prihatin. Dan saya ulangi lagi, itu masih ada anggota dewan di sini, oknum anggota dewan. Saya masih mau kalau ada pertemuan antara pemerintah, termasuk kepala-kepala dinasnya, mana yang bisa menaikkan PAD. Apakah ini pariwisata dianggap sesuatu hal yang penting? Kalau tidak penting ya hapus saja. Dan kalau penting itu kita prioritaskan dana di situ. Karena di dalam kita melihat pengembangan pariwisata Tanah Toraja, saya 2 periode sebagai anggota tim ahli Badan Pengembangan Pariwisata Tanah Toraja diberikan penghargaan, dan itulah yang memberikan masukan kepada pemerintah. Dan saya sampaikan juga kepada Sekda untuk menyikapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ada di dalam Badan Pengembangan Pariwisata Daerah, itu BPPD. Itu harus dibentuk oleh pemerintah daerah, karena dari situlah itu bisa
bisa diusulkan langsung kepada pusat jalurnya untuk promosi. Ibu Lili Salurapa yang terakhir sebagai Direktur Badan Pengembangan Pariwisata Nasional, tapi sudah ganti karena sudah ada dewan. Kemudian ini dibentuk oleh pemerintah dan ada satu independen seperti yang kita lakukan di Danau Toraja, Badan Pengembangan Pariwisata Daerah, itu di luar daripada struktural, dan ini trompet memberikan masukan kepada Pemda. Kalau orang-orang struktural di dalam tidak mungkin mau bergerak begitu bebas di hadapan bupati, sekda, tetapi tim ini independen, boleh sering-sering ketuk meja tapi halus untuk memberikan masukan. Bukan pengembangan tetapi pembangunan pariwisata. Kemudian di dalam dibentuk oleh pemerintah Badan Pengembangan Pariwisata. Itu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Saya rasa-rasa macam rasa-rasa kopi kapal api, jadi tapi sudah luar biasa kopi memasak. Kenapa saya bertanya ini? Karena menurut saya selain pendidikan formal tadi harus ada perubahan pola pikir, mindset ini harus kita rubah. Tanpa ini kita tidak akan bisa maju. Pendidikan formal bagus, tapi kalau mindset kita belum berubah, kita tidak akan bisa maju. Contoh kasus tadi kopi, kenapa saya tanya? Kita orang internasional sudah menghargai kopi memasak, tapi di acara-acara kita masih pakai kopi kapal api. Biji ini kita tanam ringkis pun tumbuh, ringkis fisik, tapi beli daun 2 kayu dari Pelawan. Ini mindset yang harus kita rubah. Mental nasionalistis ini harus kita rubah kalau kita mau maju ke depan. Ini yang saya kira kerja, dan saya kira Bapak Sekda dan saya kira pemerintah secara keseluruhan harus menjadi fasilitator untuk bisa terjadinya perubahan pola pikir dan mindset ini. Pengangguran intelektual ini berat buat pemerintah. Mereka akan terus bersuara terhadap kegagalan, ketidakberhasilan pemerintah. Dan kalau mereka diakomodir, mereka dibimbing, diarahkan, maka itu menjadi potensi. Bagaimana mental ini dirubah menjadi mental pengusaha muda dengan semua potensi yang ada. Saya kira harus kita sebagai pemerintah kalau mau kita mengembangkan taraf hidup dan juga mengembangkan setiap potensi yang ada sehingga kita mampu bersaing di depan. Ya. Terakhir, mungkin ini agak kasar, tapi saya kira perlindungan untuk kita semua. Mohon maaf buat semua kalau ini agak mengganggu, tapi saya mau sampaikan, kalau kita mau menjadi masa ke depan, maka kita harus berpikir strategik. Jangan berpikir hari ini, besok, dan beberapa tahun ke depan. Dan pikiran kita harus jauh ke depan. Nah, karena itu kita tidak boleh bermental besar yang rela menggadaikan hak keseluruhannya untuk sebuah kepentingan sesat. Terima kasih. Siapa Pak Sekda? Masih ada Pak Sekda. Iya Pak Sekda. Jadi yang pertama saya mendetalisir tanggapan dari Pak Sekda. Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Yang pertama adalah mengenai prasarana. Ya memang kita keluhkan bahwa pembangunan prasarana ini masih menjadi masalah. Persoalannya di sini sebenarnya prasarana sama juga di bidang pendidikan. Saya pernah jalan di daerah-daerah, mulai dari jalan sampai Kalumpang sampai ke daerah-daerah lain di Pulau. Saya melihat daripada prasarana pendidikan itu memang banyak ketimpangan karena salah tidak mendekati penggunanya. Ditempatkan pada suatu tempat yang terkecil dari wilayah penduduk, sehingga orang bukan harus mengirim anak ke sana itu ke sekolah. Sehingga sekolah itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Banyak sekolah yang saya dapati itu adalah memang gedungnya masih ada, tetapi yang digunakan itu karena berharap kerbau dan kambing. Ya, itu persoalannya penyelesaian salah. Kemudian juga pada pembangunan tidak pernah memprediksi bagaimana masalah perkembangan penduduk ke depan. Itu yang salah juga. Jadi di sini adalah dalam pembangunan prasarana itu perlu harus didahului dengan survei yang tepat.
Itu saran saya. Yang kedua, masalah pengalokasian dana. Memang saya sepakat dengan Pak Owi tadi bahwa kita tidak bisa mengharapkan APBD untuk melakukan semua kegiatan termasuk pemberian dana untuk beasiswa tidak. Kenapa? Saya sudah melihat data dari APBD Kabupaten Mamasa sampai tahun kemarin 2019 PAD kita cuma sekitar 3% dari total APBD. Apa yang bisa diharapkan itu? Ya, tidak mungkin kita bisa membangun lebih banyak kalau kita hanya bertumpu pada sumber dari dalam daya kita sendiri atau sumber dari pemerintah, sumbangan dari pemerintah. Saya sependapat tadi bahwa seorang pemerintah yang betul-betul bisa ya maaf dari Pak Sekda dan Bapak banyak seluruh pemerintah di sini. Bagaimana pun saya lihat tidak akan mungkin kita melakukan pembangunan segala bidang dengan baik kalau kita hanya bertumpu dari pendapatan sendiri. Harus kita melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang pemerintah itu harus melakukan bagaimana dia harus melibatkan pihak luar, bukan hanya di dalam sendiri. Investor yang harus kita tarik masuk. Bagaimana kita menarik masuk? Pertama-tama kalau lain adalah promosi. Potensi yang kita miliki di sini sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain-lain itu harus dipromosikan. Kalau orang sudah tertarik, maka kita harus menciptakan pendukungnya. Antara lain adalah perlu ada penetapan kepastian hukum dari para investor. Mengapa banyak investor dari luar negeri yang kurang mau berinvestasi di Indonesia karena kepastian hukum tidak jelas. Saya kira sekarang ini ya daerah-daerah ekonomi itu diberi kesempatan untuk bisa membentuk kita seperti itu. Harus kita menciptakan kepastian hukum sehingga memberi jaminan kepada para penanam modal untuk bisa masuk. Kita mengajak orang masuk, berarti kita harus menjamin keamanannya. Itu saya kira itu yang harus kita lakukan. Jadi dari segi pembangunan kira memang faktor yang sangat penting untuk bisa betul-betul bekerja dengan baik saja sekarang adalah kita harus mengajak orang luar masuk di dalam. Itu saya kira itu yang penting. Kalau kita bertumpu pada apa yang ada di APBD, apa yang tidak akan mungkin kita berbuat banyak. Nah kemudian selanjutnya dalam hal pembangunan sumber daya manusia memang saya ada tadi pembicaraan bahwa pembangunan sumber daya manusia pendidikan tidak hanya pendidikan tetapi moral. Memang sumber daya manusia itu tidak hanya dilihat berapa yang sudah mencapai kita pendidikan tinggi, ya, berapa yang sudah sarjana, berapa yang sudah dokter, berapa yang sudah S2 tidak. Tetapi itu harus kita melihat bahwa bagaimana orang yang berpendidikan tetapi berkualitas secara moral. Sumber daya manusia bukan hanya pendidikan tetapi memiliki moral yang tinggi. Oleh karena itu kalau kita kami di depan di sumber daya manusia ada dua, pembangunan secara fisik, secara manusia, dan pembangunan non fisik. Non fisiknya adalah pendidikannya dengan moralnya. Walaupun orang yang sudah berpendidikan tinggi, berpengetahuan cukup bagus, tetapi kalau moralnya jelek, itu tidak akan ada apa-apa yang bisa dibuat, malah menjadi parasit di dalam pembangunan. Itulah tadi kaitannya tadi dengan ini money politik. Jadi jangan kita hanya melihat, oh ini sudah sekian banyak orang memasak sudah sarjana, sekian banyak orang memasak sudah dokter. Tetapi yang lain-lain ini kita perlu lihat, apakah betul-betul punya hati nurani untuk membangun daerah? Moralnya masih bagus, bisa dipercaya atau tidak? Itu yang harus kita lihat. Oleh karena itu, konsep pendidikan itu harus juga memberi prioritas terhadap pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas orang. Itu saya kira yang saya bermain di sini. Kemudian tadi dikatakan membantu biaya pendidikan. Memang berapa saja yang bisa kita biayai?
Ya, tapi di sini mungkin pihak pemerintah daerah bisa membantu anak-anak kita yang memang bisa diandalkan untuk bisa meningkatkan kualitasnya, dicarikan donor-donor yang sebagai pihak yang penyandang dana dari pihak luar. Sekarang beasiswa semakin banyak, cuma mengaksesnya ke sana itu yang perlu. Jadi tidak perlu keluarkan dana dari Pemda, tapi carikan orang yang bisa membiayai. Sekarang lembaga-lembaga luar negeri sudah cukup banyak memberi beasiswa. Itu saya kira itu sangat penting. Dan kemudian kalau ada anak-anak kita yang sudah berkualitas, kita bantu di dalam hal peningkatan pendidikannya, dan jangan kita lepas saja. Perlu kita membuat suatu kesepakatan. Setelah kembali bagaimana dia harus memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah. Harus ada MOU sebelum ada itu dilakukan. Kalau tidak, setelah pulang sudah sarjana setelah pendidikan tinggi, tidak akan kembali ke sini karena merasa bahwa daerahnya di sini kurang menarik. Sehingga pergilah ke tempat lain yang merasa bahwa dia masih bisa berbuat yang terbaik untuk dirinya sendiri. Saya mohon maaf ya, saya pasti tambahin. Kemudian yang ini saya kira yang perlu saya harapkan. Ini saya menggunakan contoh Jepang. Jepang itu kirim pemuda-pemudanya ke luar negeri, sekolah luar negeri, tetapi disuruh belajar ilmunya. Ilmu dia barat dipelajari di sana, kemudian harus diberi diberi penegakan. Setelah kembali ilmu di Eropa, kau terapkan dengan budaya Jepang. Tidak bisa ganti baju. Saya ingin katakan dari dua perspektif, bahwa selaku PNS, abdi negara, abdi masyarakat, maka siapapun pemimpin kami, mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional, maka mutlak pegawai negeri sipil harus melaksanakan berbagai program, visi-misi dari pemerintah yang ada. Ketika saya menjadi PNS di era orang tua saya Pak Said, maka tentu saya bekerja untuk mensukseskan visi-misi beliau. Begitupun ketika saya bekerja di waktu di orang tua saya Pak Ubed, saya juga berusaha mendukung visi-misi beliau. Dan hari ini saya juga selaku komandan dari pegawai negeri sipil juga berusaha untuk mewujudkan visi-misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Saya tidak punya visi-misi sendiri. Dalam konteks itu, maka saya ingin mengatakan bahwa tentu pemerintah daerah sangat mengapresiasi seluruh masukan dari tokoh-tokoh orang tua saya yang ada pada kesempatan hari ini. Kita punya filosofi pemerintah tanpa masukan, pemerintah tanpa kritik, pemerintah tanpa dorongan itu akan salah arah. Seluruh ungkapan dari pemateri hari ini telah saya catat dan bahkan saya rekam untuk saya informasikan kepada decision maker, pengambil keputusan, yakni Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Manasik. Tapi tentu pemerintah tidak berharap bahwa diskusi-diskusi ini untuk memberikan sumbang syarat hanya ada pada forum-forum resmi seperti ini. Kami menunggu di kantor dari sebuah ahli ilmu pemerintahan. Kami dibesarkan untuk bagaimana segala resources, segala masukan-masukan, segala sumber daya kita manfaatkan untuk meramu bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan baik. Sehingga untuk itu mewakili pemerintah mengucapkan apresiasi luar biasa kepada saudara-saudara saya, kakak saya, adinda saya yang ada di Eksponen, dan saya berkerinduan secara pribadi untuk hadir pada dialog-dialog untuk lebih mengupas angka-angka, untuk lebih mengupas data dan fakta. Banyak yang saya harus jawab terkait persoalan angka, persoalan APBD, persoalan pariwisata, persoalan lainnya, tetapi waktunya sangat singkat. Dan sehingga saya berkerinduan untuk diundang pada lain kesempatan selaku pribadi maupun selaku kapasitas jabatan untuk bagaimana kita pikirkan bersama. Secara pribadi saya meyakini seluruh orang tua saya, seluruh peserta yang hadir pada hari ini tentu punya satu tujuan yang sama, bagaimana mewujudkan tujuan pembentukan Kabupaten Mamasa. Walaupun saya terus terang
agak sedikit memberi masukan kepada yang sudah menyampaikan argumen tetapi tidak tinggal di tempat. Saya terus terang ini agak meragukan komitmennya untuk sama-sama kita membangun memasak. Harusnya dari awal karena kalau pendapat kita saja yang mau didengar, kita tidak mencatat pendapat orang lain, maka tentu kita subjektif namanya, tidak objektif. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai closing statement, saya ingin menyampaikan permohonan maaf mewakili tadi dipesan waktu pertama kali ke sini bahwa ada tamu dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga pimpinan daerah dan perwakilan bupati menemani. Saya hadir di sini dalam kapasitas pribadi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak lahir di tanah ini. Dilakukan oleh orang-orang yang memberikan saran. Ketika orang tua saya memberikan saran promosi pariwisata, maka tolonglah bantu kami mempromosikan duluan pariwisata kepada siapapun. Karena salah satu kegagalan kita berpemerintahan ketika kita menganggap bahwa keberhasilan pemerintahan hanya ada di kalangan pemerintah. Keberhasilan pemerintahan hanya ada di tiga komponen, ada di pemerintah, ada di private sector, ada di public society. Ini kita perlu dukungan bersama. Saya sudah catat semua masukan dan insya Allah masyarakat dan para pemerintah kita semua mari sama-sama kita membangun dan membangun